Choose one. I want this one. Oh, it's so cool. This one I want. Okay. You want that one? Yeah. Hai teman-teman, hari ini saya akan membahas suatu topik yang kontroversial di Amerika, khususnya bagi muslim-muslim di sini. Jadi kebetulan kemarin kami di masjid akan dibuat acara untuk memberikan sebenarnya pengetahuan untuk anak-anak tentang apa itu Halloween, dan Muslim tidak merayakan Halloween. Semua setuju ya, ada grup kami untuk grup volunteer di masjid itu setuju. Kemudian dia ketika menerangkan acara yang akan kami buat, yaitu salah satunya kita juga akan memberikan permen gitu untuk anak-anak yang hadir. Jadi itu direncanakan, memang sebenarnya setiap kegiatan kita sering sekali membagikan permen. Jadi kita juga membagikan permen setelah sholat Idul Fitri misalnya, dan banyak kegiatan-kegiatan kami ketika mengajak anak-anak melakukan aktivitas dibagikan permen. Ternyata itu menimbulkan beberapa orang yang tidak senang. Jadi mereka, karena kebetulan bertepatan dengan Halloween, dan biasanya pada saat Halloween itu kan orang membagi-bagikan permen juga dari rumah ke rumah, sampai-sampai acaranya dibatalin. Padahal inti dari acaranya itu mau menjelaskan mengapa Muslim tidak merayakan Halloween. Jadi, sementara di sekolah anak saya sendiri, setiap pada tanggal sekitar antara, kan Halloween itu akhir Oktober ya, biasanya pada akhir-akhir Oktober itu, sekitar minggu terakhir Oktober itu akan dibuat seperti festival yang anak-anak memakai kostum. Jadi banyak orang tua yang protes dong, oh kami tidak merayakan Halloween. Bukan hanya umat Muslim, juga umat Kristen yang konservatif tidak mau anaknya memakai kostum di Halloween. Jadi sekolah itu tidak memberikan undangan atau pemberitahuan kepada orang tua bahwa kita akan merayakan Halloween, tetapi yang diberitahukan kita akan dress up sebagai reading karakter yang anak-anak suka. Jadi anak-anak tetap dress up, reading characters. Mungkin yang tahun kemarin bisa lihat ya, Syarif, kalau misalnya lihat video kami yang sangat sederhana itu, ya memakai kostum reading characters yang dia suka. Dia juga membawa buku yang dia suka waktu itu. Jadi pada tahun ini begitu lagi, reading characters. Tapi kebetulan pada minggu ini, akhir Oktober kemarin saya sangat sibuk. Saya tidak sempat menyiapkan kostum khusus untuk Syarif. Jadi kita pergi beli gitu ya, dalam waktu yang agak mepet gitu. Jadi nggak sempat juga mau pesan online, takut nggak sampai kostumnya. Jadi kita memang pergi ke Walmart untuk membeli kostum yang sederhana. Dan sesampainya di sana, Syarif sangat ingin memakai kostum Bendy, yang sebenarnya nggak kayak reading karakter juga ya. Jadinya kesannya kami juga tetap merayakan Halloween. Jadi akhirnya saya belikan kostum yang Syarif inginkan. Jadi Syarif melakukan karnaval, dia bilang banyak sekali yang suka kostum dia senang sekali. Pokoknya mungkin karena memang dia sangat ingin memakai Bendy, dia juga ingin berterima kasih kepada saya karena sudah membelikan yang dia. Jadi kebetulan saya di kampus ada acara di apa ini namanya, Departemen Religious Studies, dan saya ngobrol-ngobrol dengan profesor yang salah satu profesor lah yang di uh, Religious Study Departemen ini, dia namanya Jenny Kaplan. Jadi dia menerangkan, jadi kita sampailah ke diskusi Halloween karena memang pada hari itu, karena memang akhirnya dia menjelaskan sebenarnya apa sih Halloween, keluarga dia merayakan atau tidak gitu, sampai begitulah pembahasan kami. Jadi dia mengatakan keluarga dia tuh sangat konservatif, jadi nggak mau, orang tuanya dari kecil dia pingin sekali dress up, dia nggak pernah dikasih untuk merayakan Halloween karena menurut keluarganya itu God, ya Tuhan mereka, melarang untuk perayaan pagan
perayaan pagan celebration, mendekorasi pumpkin yang kayak memberikan invitation, kayak mengundang gitu setan-setan untuk masuk ke dalam rumah mereka gitu melalui pumpkin-pumpkin yang sudah punya mata hidung. Sebenarnya waktu dulu ya Kristen masuk ke Inggris. Jadi ini awalnya dari Inggris, Irlandia, North, pokoknya Europe gitu di European. Kota-kota sudah masuk agama Kristen yang menurutnya datang dari Yerusalem. Jadi sudah eh, datang misionari-misionari dari Yerusalem membawa ajaran Kristen. Jadi orang-orang kota itu kan sudah stylish, tidak lagi penampilannya kotor, tidak lagi yang kayak nenek sihir ya. Jadi sementara orang pagan itu kalau dia menceritakan dia bilang gini, kalau kita di Cincinnati ini pusat Inggris, kota Inggris, downtown, kita dekat kan dengan downtown. Orang pagan itu adalah orang yang di Blue Ash. Blue Ash itu kira-kira 30 menit kalau by car, mungkin 2 jam kalau by bus ke situ. Jadi dia pinggiran kota, di situ juga ada kampus ya. Dia pinggiran kota, orang pinggiran agak kampung gitu. Mungkin pada zaman itu ya bagaimana ya transportasinya juga masih sulit. Jadi orang kampung itu hmm, belum masuk Kristen, jadi penampilannya kan masih compang-camping katanya, masih ya kayak kayak orang pakai kostum gitu bagi orang Inggris downtown yang sudah stylish pada masa itu gitu. Dia menyebutkan sih tahunnya, cuma saya harus melihat lebih detail lagi karena saya tidak mencatat, saya mendengar saja. Eh, jadi orang-orang di kota ini melihat orang itu yang belum masuk agama ya, belum beragama, melakukan pemujaan-pemujaan yang aneh gitu. Jadi pada setiap tanggal akhir Oktober itu seperti melakukan perayaan khusus yang memuja setan gitu. Yang menurut orang-orang yang sudah uh, stylish, stylenya itu mengerikan, mereka memuja setan. Jadi mereka kita jangan sampailah seperti itu. Tuhan tidak menyuruh kita melakukan hal-hal seperti itu. Kita disuruh keluar dari kegelapan, kita harus menyembah Tuhan gitu kan. Jadi mereka sudah punya agama, sementara orang sana mungkin masih menyembah pohon-pohon, apapun yang mereka anggap itu Tuhan, mereka lakukan. Jadi ritual-ritual yang menurut mereka aneh. Jadi kesimpulan dari peneliti ini, dari Jenny ini, dia mengatakan dari penelitian dia itu bahwa sebenarnya orang pagan itu adalah orang yang belum beragama. Jadi kayak animistik gitu. Mungkin kita bayangkan juga ya keadaan di Indonesia. Aceh ya posisinya di Aceh sudah masuk agama di Banda Acehnya gitu ya. Kalau saya mudah memberi gambaran kepada teman-teman, di pusat kotanya sudah masuk agama Islam, sementara daerah yang agak pinggir-pinggirnya bisa dipikirkan sendiri yang mana belum masuk agama. Jadi mereka masih melakukan ritual-ritual yang aneh. Jadi orang kota kan lihat, oh jangan kita kayak gitu, itu adalah hal yang terlarang. Jadi sebenarnya sampai sekarang ini dan juga mungkin di Indonesia perdebatan ya, kita nggak mau kalau ada yang ya di Aceh ya, kita kan sudah banyak ya yang protes tradisi-tradisi pesiju. Itu syirik. Kenapa kita melakukan semprot-semprot air pakai daun bunga berdoa-doa? Itu hal yang tidak dilakukan di dalam Islam. Tapi itu tradisi ya. Jadi masih banyak orang yang tetap melakukannya gitu. Seperti pada saat anak turun tanah itu tetap ada pesiju, ada belah kelapa, ada tradisi-tradisi yang sebenarnya tidak diajarkan dalam agama kita, tetapi tetap dilakukan. Dan memang banyak sekali yang sudah menghindari hal-hal seperti itu. Dan itu dinyatakan syirik. Jadi ya Halloween sebenarnya seperti itu. Yang pasti mereka itu kalau Kristen konservatif juga menganggap kalau perayaan hmm, Halloween ini adalah ajaran sesat. Jadi
kita harus menghindari kegelapan gitu. Dan juga itu ada hubungannya dengan setan-setan, pemujaan setan. Jadi ya sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kita memang harus hindari. Oh ya, jadi mereka bilang kenapa, saya tanya tuh kenapa tuh yang dihias pumpkin gitu ya. Jadi katanya pumpkin itu memang yang dimulai menghias pumpkin itu ketika di sini. Jadi bukan orang pagan itu. Pagan itu malah di Inggris orang-orangnya. Jadi ketika orang-orang yang sudah moving ke eh, Amerika itu mereka melihat, oh enakan menghias pumpkin ini. Karena memang dia kan tinggal keluarin isinya itu dan taruh lampu berkelap-kelip, langsung jadi mudah dan besar gitu dan bagus. Sementara dulunya mereka menghiasnya ternip gitu. Itu kayak buah bengkoang gitu, kalau tahu buah ternip itu. Aduh, itu mereka dulu menghias yang kayak bengkoang, dikeluarin dulu isinya katanya. Terus pas sampai di sini malah mereka menggantinya menjadi pumpkin. Jadi orang pagan sebenarnya nggak tahu pumpkin. Jadi ya sebenarnya itu ya tradisi budaya yang sekarang di Inggris atau di mana-mana pun kalau Halloween tuh ya cari pumpkin. Memang Amerika nih yang membawa sebenarnya budayanya. Ya, begitu saja tentang Halloween. Yang saya tahu, Halloween itu syirik dan kita nggak boleh cuma sekedar having fun, tapi kami di sini melakukannya. Cari pakai Halloween kostum dan mungkin walaupun idenya malah bilang itu reading karakter dan mungkin semester depan akan pakai karakter yang lain. Em, tapi dia bilang sih idenya waktu dia minta beli yang itu kan harganya kemarin itu $25 lebih ya. Saya bilang, oh mahal kali ini dek kostumnya. eh, karena kostumnya sebenarnya 10-10 dolaran yang lain-lainnya. Itu kan bahan kostum tuh tipis saja gitu, kayak sekali dua kali pakai gitu kan. Ini dong, ini kok ini dia janji next time dia ada karakter yang topengnya masih bisa pakai topeng bendi, cuma saya perlu dekor sedikit wajahnya kayak ada rednya, darahnya gitu. Oh my god, jadi dia bilang ini bisa 2 kali pakai. Oke, jadi dia langsung memperlihatkan ke saya gitu, saya lupa nama karakternya, tahun depan pakai ini mah. Jadi kita cuma perlu celana itu kita color jadi yellow, ada celana dia yang karena perlu ditambahin untuk kostum yang akan dipakai tahun depan. Kita lihat ya, mudah-mudahan tahun depan memang cari masih bisa pakai kostum yang sama karena memang buang-buang aja ya pakai kostum tiap tahun. Tapi ya so far lah, ya begitulah ceritanya kami, kenapa kami merayakan, bukan kenapa kami ikut berpartisipasi di acara yang dianggap oleh agama kita syirik, yang orang Kristen sendiri juga banyak yang tidak mau merayakannya, sementara tapi banyak sekali orang yang memutuskan tidak menghubungkan acara ini dengan agama lagi. Ini seperti tradisi gitu ya, tradisi yang dilakukan eh, seperti mengumpulkan orang-orang bersama lagi, kayak meet up gitu, orang-orang jadi kayak ajang untuk berkumpul kayak gitu katanya. Kalau mau diurut-urut banyak sekali Christmas itu, Christmas lahirnya Yesus bukan di Desember loh, itu karena dia study religious studies ya, tapi itu sudah menjadi tradisi. Terserah kalau nanti mau Juli mereka mau merayakan lagi perayaan menurut agama mereka, tetapi yang tanggal 25 Desember ini sudah menjadi tradisi negara gitu katanya. Pokoknya jadi mereka berkumpul, saatnya bersenang-senang, jadi bertemu keluarga. Jadi nanti mau buat lagi acara Christmas yang di tanggal yang seharusnya mereka merayakannya, ya mereka berkumpul lagi. Jadi katanya semakin banyak yang kita rayakan, semakin akrab antara keluarga gitu. Mungkin itu ya kita bisa ambil nilai positifnya. Oke, itu aja Halloween yang versi Amerika. Sampai ketemu, bye-bye.